Ini unik, kenapa? Ternyata setelah orang menguasai yang namanya IQ, seterusnya, ujung-ujungnya untuk tidak berubah. Kenapa? Ternyata ternyata yang dapat menguasai adalah kemampuan diri seseorang cipta, kemampuan negatif, kemampuan bagaimana jiwa dan mengalami persoalan hidup. Oke, selanjutnya juga ini terbentuknya bargaining power dalam mahasiswa kita itu intelijensi question, kemampuan menganalisis masalah dan juga menyelesaikannya, kemampuan berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya yang kita harapkan lagi apa? Key emotional question, kemampuan menjaga diri, kemampuan motivasi diri, kemampuan berinteraksi dan mengendalikan orang lain. Ini sangat perlu sekali ya. Kita tidak terpengaruh terhadap gejolak dalam diri maupun luar kita, ini bisa kita kendalikan hal-hal yang terjadi. Sangat perlu sekali. Kenapa dari KKN? Karena memang di sana kita akan menemukan hal baru ya, yang kita alami di luar sana. Kenapa kita datang? Kemudian yang sudah akan jual seperti instansi-instansi akan terjadi banyak hal di sana dan itu sangat menguji kesabaran dan kejiwaan kita. Ada edukasi dan seterusnya. Itu orang yang sudah kerja, ini terjadi di negara kita, merasa diremehkan, merasa dipersulit dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya adversity situation, ya, kemampuan menghadapi kesulitan dan tantangan dan kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan tetap optimis. Ini yang kita harapkan. Kalau sudah ini kita dapatkan ya 50% saja lah, tidak seperti skemanya 100% yang sudah. Tapi ya 50% saja itu sudah biasa sih, pertama sekali. Selanjutnya penting punya itu bahwa kita punya bargaining power, kekuatan diri sendiri yang bisa kita kembangkan dari segi spiritual kita, intelijensi kita itu, kemudian dari emosi dan juga bagaimana kita bisa bertahan dan tetap optimis. Itu sih sebenarnya. Kemudian apa lagi? Oke, kita lihat nih how to begin. Saya hanya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana memulainya. Nah, terutama untuk kelas ini, di antara kesibukan kalian dalam aktivitas ya, harus juga dibuat plan dan rencana atau roadmap implementasi bagaimana kita memulai pelaksanaan kalau di kelas itu magang ya jadinya. Jadi yang direncanakan apa? Dari sisi pendidikannya, dari sisi pendidikannya bisa beberapa kelas, tidak trial, tapi intinya adalah walaupun nanti yang dituntut dari mahasiswa PSB ini ya, itu betul-betul hanya satu jurnal ya kalau saya tidak salah, tetapi ada juga beberapa report yang harus dipenuhi agar ini tujuannya agar mempermudah gerakan kita bagaimana kita masuk akhir sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan harapan di sana untuk tadi dia itu kemungkinan keluar apa hasilnya orang bisa membaca aplikasi kita, jadi sudah bisa mulai. Kita lihat di sini, saya zoom sedikit dulu biar nampak ya. Nah, dari bidang pendidikannya itu maksudnya pembelajarannya ada, pertama sekali kita mau buat persiapan, kemudian ada perencanaan. Jadi saat magang tanggal 1 April kita sudah mulai mempersiapkan apa sih yang kita siapkan dalam kegiatan ini, walaupun hanya magang gitu ya. Berarti yang kita siapkan adalah sesuai nanti template yang sudah direncanakan ya. Kemudian pelaksanaannya, analisis, laporan, evaluasi, perbaikan, dan pada akhirnya dari skema ini adalah hasilnya. Itu yang kita lihat ya. Oke, selanjut saja. Nah, sudah sore ya, ada beberapa sesi lagi ya yang akan dibahas masalah report. Nah, ini roadmap report dan database. Nah, ini memang nanti adalah tuntutan di setiap anggota magang ini memberikan 1 hari wajib 1 foto, 1 video dengan durasi 15 detik. Foto 1 setiap hari selama hari kerja, Senin sampai Jumat ya Bu berarti ya. Berarti setiap hari ada 1 foto yang harus di-store ke DPL.
Atau magang beda? Sama ya, ada DPL juga? Enggak ya? Langsung atau gimana sih? Ada juga. Ada DPL-nya juga untuk yang magang juga ada DPL-nya ternyata. Berarti itu di store setiap harinya 1 foto saja kegiatan. Kemudian harap dibuat banyak-banyak saja, yang di store cuma 1, di stok aja lah sisanya entah berapa gitu ya. Kemudian video kegiatan itu durasi 15 detik saja, satu kali setiap hari, itu di-share ke DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya. Ya, seperti itu. Nah ini salah satu contoh bentuk angle foto yang sengaja kita set seperti ini ya. Kenapa? Ini intinya walaupun ini bentuknya bukan kegiatan kita, intinya adalah menunjukkan bahwa angle yang kita ambil itu benar-benar fokusnya itu terlihat seperti ini ya, ini seperti ini, teman. Nah ini bisa kita dengan foto ini saja kita bisa menerangkan keadaan posisi target yang akan kita bahas ini kita sudah tahu betul ini. Coba kita lihat ini. Nah, oh ini posisinya, kalau kita lihat, ini terlihat lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisinya ini ada di level 6. Oh, rak paling atasnya terlihat, ternyata rak di sini itu ada 8 rak. Maksudnya apa nih? Kita lihat, oh di kanan sebelah kanannya ada seperti ini, sebelah kirinya seperti ini. Jadi, foto yang kita inginkan pun akan seperti itu. Jadi, jangan terputus-putus, mengambil orangnya setengah, dan objeknya juga kita tidak tahu dia ngapain. Jadi harus dari foto saja sebenarnya sudah dapat kita diterangkan apa sih yang sedang dilakukan, itu kita ini ya. Jadi makanya disebut sini memastikan foto terkirim sesuai jadwal juga setiap hari, memastikan foto fokus, ideal dan tidak blur. Terutama kualitas ya, hati-hati jangan sampai blur. Nah begitupun untuk data membuat catatan harian ya, karena apalagi magang ini dilakukan reportnya itu hanya 1 kali ya, 1 bulan itu. Maka hati-hati jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ngarang di akhir baru bingung gitu, buat laporan apa nih gitu. Jangan seperti itu, tapi dibuatlah catatan harian apa ya setiap hari yang kita lakukan dan akan kita rangkum nantinya. Dan ingat lagi ini memastikan data itu memang valid, akuntabel ya, dan sinkron dengan dokumentasi foto dan video yang sudah kita ambil. Hati-hati, lain foto yang diambil, lain pula report yang disampaikan. Nah ini juga, ini lihat finishing reportnya itu make sure pengiriman report sesuai dengan deadline. Kita harus memastikan ya report itu kita kirim sesuai deadline yang kita yang sudah ditargetkan kepada kita oleh panitia ya terutama. Termasuknya make sure report bukan hoax ya seperti yang sampaikan ketua tadi, bukan juga plagiasi. Ini juga make sure report sesuai template. Template akan di-share nanti oleh panitia. Ini achievement yang kita harapkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini hanya peringatan saja, attention ya, perhatian. Kalau tidak ada data, itu artinya akan ada kegiatan, tidak ada kerja. No picture berarti kegiatan itu tidak ada kegiatan, tidak ada kerjanya. Bagian seperti itu. No video, tidak ada video, kegiatan tidak ada kerja. No report berarti tidak ada kegiatan, tidak ada kerja. Artinya apa? Jika tidak melaporkan kegiatan dalam posisi KKN atau magang ini sama dengan KKN-nya gagal. Itu harus hati-hati ya. Oke, terakhir sekali, ini sebagai penutup, saya hanya mengingatkan kepada kita, motivasi baik sebagai mahasiswa maupun juga kalian yang sedang bekerja. Ini lihat nih, jangan berharap hal yang luar biasa, jika apa yang kita lakukan itu masih biasa-biasa saja. Jadi ingat itu, dalam pekerjaan juga seperti itu. Mana mungkin kita ingin jadi bos, tapi action kita, usaha kita hanya sebagai karyawan-karyawan rendah. Kalaupun ada, itu perbandingannya keberuntungan 1 dibanding 1000. Itu tidak terlalu diharapkan. Jadi yang benar, idealnya adalah apa yang kita lakukan, maka itu pula yang akan kita dapatkan. Ini saya buat acuan petani. Tapi memang karena waktu kita singkat, tadinya saya mau cerita hikmah sih, tapi waktunya singkat nanti terlalu lama, juga sore mengantuk. Saya pikir ini sajalah dulu pembekalannya ya kita kali ini. Nah, semoga kalian tetap semangat. Di kelas B ini memang sedikit diistimewakan lah kita bilang ya, karena memang di keterbatasan waktu. Jadi kalian dikasih kesempatan untuk melakukannya di sesuai tempat yang recommended dari kalian itu sendiri, termasuk kantor-kantor masing-masing atau terjangkau dari kantor. Itu memang diserahkan ke kalian masing-masing. Tetapi ingat, wajib report data yang ditetapkan oleh sesuai template
itu tetap berlaku walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelas A. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Salam semangat dari kami LPTM. Semoga semua makin hari makin sukses. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Khair Tempuwulon, STMSI, atas pembekalannya. Kali ini kita akan lanjutkan panduan khusus laporan KKN 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Jetria Erma SHM. Ya, kepada Ibu, kita beri waktu tentang panduan khusus laporan. Ibu mati ya? Mati kan? Bisa bilang sampai situ. Oh, ya. Sampai ke bawahnya nak kan dia yang mana yang ini Biasa. Ini bukan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bapak Ketua LPPM UPMI, yaitu Bapak Khairuddin Tampuwulon STMSI. Kemudian saya hormati juga Bapak Ketua Pelaksana KKN UPMI 2021, Bapak Dr. Andus L. Azhari MSI. Kemudian saya hormati Ibu Sekretaris LPPM UPMI, Ibu Fatin Nadifa SPD MHUM. Baiklah, pada kesempatan sore ini Ibu akan membacakan tentang sistematika laporan harian mingguan kemajuan KKN Mandiri tahun 2021. Mahasiswa KKN Mandiri wajib mengirim laporan harian mingguan kemajuan dari program kegiatan individu yang dilakukan, dikirim melalui media online yang diketahui dan diperiksa oleh DP masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, foto dokumentasi kegiatan dilakukan itu minimal 1 hari 1 foto dalam 1 hari, dan video satu video dalam 1 hari dalam durasi 15 detik di hari kerja, yaitu Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian foto dan video diambil itu di dalam kegiatan yang berbeda-beda. Kemudian kalau di dalam pelaksanaannya, pelaksanaan magang yang dilakukan itu, pelaporannya itu hanya dilakukan 1 kali saja dalam bentuk jurnal. Kemudian kalau bisa, setiap kegiatan foto atau video yang sudah dilakukan itu disimpan di dalam flash disk. Sehingga apa? Sehingga setiap kita itu mempunyai simpanan masing-masing,
seandainya kalau data itu hilang, jadi kita sudah mempunyai data yang tersimpan dengan baik. Nah, kemudian sistematika penyusunan laporan kegiatan individu KKN Mandiri tahun 2021 itu template-nya adalah laporannya terdiri dari 5 sampai dengan 8 halaman. Kemudian batas atas 3, batas bawah 3, kanan 3, dan kiri 3. Nah, jenis hurufnya itu adalah Times New Roman ukuran 12, kemudian kertasnya A4 dan spasinya itu adalah 1,5. Kemudian ada halaman sampul, lembaran pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian di dalam laporan itu terdiri dari bab 1 yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari batasan masalah, tujuan, manfaat kegiatan. Kemudian bab kedua berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari metode yang digunakan, kemudian lokasi kegiatan. Kemudian bab 3 yang berisi tentang hasil dan pembahasan, yang berisi tentang teknis pelaksanaan kegiatan, laporan individu yang dibuat oleh masing-masing anggotanya. Jadi karena ini adalah pelapor magang, maka pelaporannya juga cukup simpel. Jadi laporan itu hanya satu saja. Nah, kan mungkin timbul pertanyaan begini, kebanyakan. Gimana kalau kayaknya kami kerja itu tidak ada hubungan dengan jurusan kami. Nah, sebenarnya itu bukan menjadi masalah karena tugas daripada mahasiswa itu adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dijumpainya di lapangan yang akan dibuat dalam bentuk laporan. Misalnya kalau di kelas hukum ya, di kelas hukum kan dia bekerjanya pasti ada aspek hukumnya, misalnya dihubungkan dengan aspek ketenagakerjaan, keselamatan kerja selama COVID dan lain-lain. Jadi harapan Ibu semoga dari penyampaian ini ada manfaatnya dan semoga nanti di dalam pelaporannya itu hasilnya adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saja yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lydia Erma SKMU atas penyampaian panduannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kepada mahasiswa. Kita hanya persilakan 2 mahasiswa yang ingin bertanya. Ada mahasiswa yang ingin bertanya? Izin Bu, Fatin. Ya, izin Bu. Sebutkan nama dan dari jurusan. Izin Bu, nama saya Prandika Ramanastion, MPM 1802011, kelas B, semester 6, Fakultas Hukum. Oke Pak, pertanyaannya? Izin Bu, saya kan bertugas di pemerintahan Bu, di kelurahan. Jadi saya mau bertanya, apabila ini kan kami di pemerintahan ini kan tidak bekerja hanya sebatas siang saja, dari pagi sampai siang. Ada terkadang juga kami malam. Sama gitu. Itu kegiatan malam itu apakah bisa kita masukkan sebagai laporannya? Izin Bu, demikian Bu. Eksekusi. Ya, malam dikerjakan. Dengar. Baik, pertanyaan dari Pak Fran akan langsung dijawab oleh Ibu Zetria. Baik ya, untuk Pak Fran. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Frans. Nah,
Karena memang untuk kelas B ini kan diberikan sedikit kebebasan dibandingkan dengan kelas A. Nah, jadi dibolehkan saja Pak, sepanjang itu mempunyai manfaat untuk pelaksanaan kegiatan kita dan ada berhubungan dengan kegiatan yang ada di dalam jurusan kita. Itu Pak kira-kira jawabannya. Oke Bu, terima kasih informasinya Bu. Demikian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita persilakan satu mahasiswa lagi yang mau Izin Bu. Izin Bu. Asarina. Izin Bu. Silakan. Di depan kameranya boleh? Boleh Bu. Perkenalkan nama NPM 18 dari saya sendiri belum bekerja, jadi saya nggak pekerjaan, berarti terus komting kami kemarin mengirimkan data bahwasanya siapa saja yang belum bekerja namanya kami menuliskan nama kami. Pertanyaan saya di situ Bu, apakah kami sendiri yang mencari makan kami atau gimana Bu? Terima kasih. Baik, Asarina, ya Bebas saja. dijawab oleh Ketua LPPM langsung. Silakan Pak Boy Tangkapolan. Siapa Mbak? Namanya? Aku panggil Adi aja kali ya. Adi. Asarina ya dia. Nah ini kita tidak mengklarifikasikan sudah bekerja atau tidak untuk di kelas B, tetapi klasifikasinya adalah di kelas B itu melakukan magang. Nah untuk lokasi silakan tentukan sendiri. Memang konsep kita ini pun termasuk KKN mandiri. Nah untuk kelas A memang kita sedikit berbeda. Kita memang mengorganisir. Tetapi untuk kelas B silahkan cari sendiri saja di lingkungan terdekat. Ya, dan kenapa? Dan lebih ringan sekali, ada sedikit keringanan dan kemudahan ya. Sehingga silakan mungkin di dekat-dekat rumah sajalah gitu ya, melakukan observasi atau penelitian atau aktimas seperti itu, sehingga mendapatkan dokumentasi yang kita inginkan. Bisa setiap hari, bisa juga yang jelas laporannya dikirimkan setiap hari, tetapi memang saya kasih trik juga sih sebenarnya. Jika kita ini saat pandemi kita kesulitan untuk mendapatkan dokumentasi itu, disiasati sajalah. Misalnya kegiatan kita itu kan harusnya kita lakukan rutinitas, tetapi ternyata dijadwal sama katakanlah instansi atau tempat kita melakukan kegiatan ini, penelitian atau aktivitas ini dibatasi, maka pengambilan fotonya sebaiknya di hari yang sama diperbanyak gitu ya. Jadi mungkin besok kita masuk, ya sudah silakan aja share foto selanjutnya ke DPL. Di hari yang berbeda besoknya yang tidak masuk, tetapi tetap kita memenuhi kuota foto yang ditargetkan satu hari satu dan video 15 detik satu hari satu itu. Nah untuk tempat kita serahkan langsung saja. Nah jika nanti Asarina membutuhkan surat menyurat penempatan, silakan hubungi ke kita ya. Boleh mendatangi ke kampus 2, langsung saja boleh ke panitia atau langsung ke birokrasi. Jadi jika membutuhkan surat izin, silakan. Kita siap membantu untuk memberikannya ya. Jelaskan saja data saja secara detail instansi mana yang mau dituju. Tapi ingat, penekanannya adalah namanya kelas B tetap tidak bisa kita gabungkan dengan kelas A untuk melakukan KKN mandiri ya, itu sih intinya. Jelas ya? Terima kasih. Izin Bu, masih diterima pertanyaan Bu? Ya, silakan. Baik Pak, nama saya Feniliando NPM 1864. Yang menjadi pertanyaan saya Pak,
apakah bisa dilakukan penelitian di rumah sakit atau di PT Pelita? Sudah? Itu saja? Iya, Pak. Oke, kemudian langsung saja kita jawab, boleh-boleh saja ya, dilakukan ke sana, asal memang izinnya ada. Jadi dikasih izin sama instansinya, silakan saja. Mau masalah COVID, itu lagi trending sekarang, silakan. Tetapi ingat, kata kunci yang kita sampaikan itu harus datanya valid, tidak hoax, tidak plagiasi. Ya. Itu kata kunci yang harus benar-benar kita jaga. Ya. Kemudian ingat, setiap mau ekspos kegiatan, apalagi yang bersifatnya seperti video, foto, itu benar-benar diklarifikasi kepada instansinya, apalagi tentang hal-hal yang sangat sensitif. Kecuali memang diminta mereka sengaja diekspos untuk mendapat perhatian publik ya. Tetapi itu pun harus dengan izin mereka. Jika itu benar-benar hal yang sensitif, tolong buatkan berita acara. Contoh misalnya lagi mengekspos rumah sakit masalah COVID. Mereka sengaja mengekspos tidak ada bantuan pemerintah untuk menangani COVID di sana, misalnya fasilitas itu. Jadi itu sengaja mereka minta diekspos. Nah itu kan berbahaya, sensitif sekali gitu ya. Jika memang itu yang harus diekspos, minta berita acara bahwa mereka lah yang memang menayangkan itu, yang mengekspos itu. Ya, tapi kalau yang normal-normal saja, silakan. Biasa saja, boleh saja. Itu kira-kira. Dimanapun boleh, ya. Data dapat beberapa. Sudah jelas, ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, mohon izin, Pak. Mau menanyakan, Pak. Ya, oke. Oke, waktu kita terbatas. Ya, mohon izin, Pak. Saya dari... Ini pertanyaan terakhir ya. Nama saya Enricardo Purba dari NPM 180900085. Mau menanyakan mengenai KKN Mandiri ini, apakah dia harus spesifik, harus contohnya ekonomi manajemen, sedangkan saya kan kegiatan seharinya itu bisa berhubungan dengan hukum gitu, Pak. Mohon izin. Tadi pas apa scoring? Apa diulang? Apakah KKN Mandiri ini harus spesifik, Pak? Harus ke ekonomi manajemen gitu. Sedangkan saya kan sering berhubungan dengan hukum gitu. Apakah boleh saya? Baik, Henry, jadi memang sudah sekilas ya dijelaskan juga sama Ibu Jetri ya. Tetapi kita ulang lagi. Boleh saja. Misalnya pekerjaan kita itu bukan sesuai bidang kita, karena ini namanya KKN, bukan penelitian bidang ilmu ya. Jadi yang namanya KKN sah-sah saja kita melakukan penelitian yang bukan di bidang ilmu kita atau bukan dari prodi kita gitu. Silakan. Nggak masalah ya. Oke, sudah habis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nanti masing-masing mahasiswa bisa tanyakan ke DPL prodi masing-masing. Untuk dia, Fakultas Ilmu Administrasi bisa menghubungi nanti DPL-nya Bapak Dr. L. Azhari. Untuk Fakultas Ekonomi bisa menghubungi Pak Togu Pekerja, dan untuk Fakultas Teknik bisa menghubungi Pak Koir. Untuk Fakultas Hukum bisa menghubungi Ibu Jafria, dan untuk Fakultas Ilmu Pendidikan prodi bahasa Inggris bisa hubungin saya, dan kalau prodi PJKR bisa hubungin Pak Aldi sebagai DPL masing-masing jurusan. Ya, jadi template juga silakan koordinasi langsung dengan DPL-nya. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana KKN Mandiri, kepada Ketua LPPN, kepada Sekretaris Pelaksana KKN Mandiri 2021 beserta dosen DPL yang lainnya. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang akan menjalankan KKN Mandiri atau magang. Terima kasih telah ikut berpartisipasi dan aktif. Semoga kita bisa menjalankan kegiatan KKN kita dengan lancar dan dalam kondisi sehat walafiat. Demikianlah acara nggak untuk ekonomi manajemen, Kak. Siapa untuk infonya? Dosen DPL Ekonomi Bapak Togu Pekerja. Togu ya, Bapak Togu ya, Kak?
Iya, Bapak. Oh iya. Terima kasih, Kak. Baik. Baiklah, kita tutup acara kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tahe, mana hatiku ini. Kok bising? Bising kali Bang Baim. Baru bersuara Bang Baim. Di kantor Pak Baim